warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, kita melanjutkan pembahasan soal prediksi UMPTKIN untuk SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, untuk pada kali ini kita akan membahas pada paket 1917 ya, 1917. Boleh adik-adik lihat di halaman 14. Ya, seperti biasa soal-soal SKI itu perlu saya ingatkan kembali. Soal-soal SK itu terdapat pada nomor 71 ya, dimulai dari 71 sampai 80. Ya, baik, kita mulai dari nomor 71. Sebelum kedatangan Islam, Ka'bah dengan ratusan berhalanya merupakan sumber penghasilan utama sejumlah tokoh Quraisy. Islam menganjurkan meninggalkan sistem keberhalaan yang menjadi sentral keyakinan masyarakat Quraisy. Hal ini menunjukkan karakter dakwah Makkiyah. Nah, karakter dakwah Makkiyah yang diminta di sini adalah pertama animisme menyembah roh benda-benda, B monoteisme menyembah satu Tuhan, C dinamisme menyembah kekuatan benda-benda, D politeisme menyembah banyak Tuhan. Hati-hati jangan terkecoh. Perhatikan di sini karakter dakwah Makkiyah ya. Jadi yang diserukan bukan kondisi penghambaannya ya. Jadi yang tepat jawabannya di sini adalah B, monoteisme menyembah satu Tuhan. Baik, sebenarnya di Makkah dan Madinah semuanya menyembah satu Tuhan. Itulah ajaran agama Islam tauhid yang diajarkan. Jadi pertanyaan ini sebenarnya agak sedikit mengecoh. Jadi hati-hati. Ya, kita lanjut ke nomor 72. Pertanyaan ini juga masih sangat mudah karena ini masih pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Dalam pengembangan Islam di Madinah, Nabi Muhammad mempunyai 3 kebijakan utama, yaitu membangun masjid, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor, dan mempersatukan seluruh masyarakat Madinah dengan piagam Madinah. Langkah-langkah kebijakan ini dapat disimpulkan: A. Pembangunan ekonomi, konsolidasi sosial, dan intervensi politik. Ini boleh dibuang karena di sini tidak ada intervensi politik ya. B. Pembangunan sarana prasarana, penguatan sosial, dan penguatan pemerintahan. Ini boleh jadi benar, kita simpan dulu. C. Pembangunan sarana prasarana, konsolidasi internal dan eksternal. Ini boleh dibuang karena ada kata eksternal ini tidak ini ya, ada pemisahan seolah-olah Muhajirin dan Ansor itu dipisahkan gitu, padahal sebenarnya tidak ada penyatuan gitu. D. Konsolidasi sosial, persatuan masyarakat, dan pembentukan pemerintahan. Nah, ini ada kemungkinan 3 jawaban yang hampir-hampir mirip, yaitu jawaban A, B, dan D. Mari kita analisis ulang soal-soalnya. Jadi 3. Pertama yaitu membangun masjid. Membangun masjid ini bisa dibilang sebagai bentuk pembangunan sarana dan prasarana ya. Kemudian 2, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Nah, mempersaudarakan ini bisa disebut sebagai penguatan sosial. Nah, atau juga persatuan masyarakat. Nah, yang ketiga yaitu mempersatukan seluruh masyarakat Madinah dengan piagam Madinah. Nah, ini dalam hal penguatan pemerintahan. Jadi yang secara terstruktur berdasarkan pembagian 3 tadi itu, maka jawaban yang tepat adalah B. Jadi di sini kenapa salah? Karena konsolidasi sosial dan persatuan masyarakat itu sebenarnya sudah sama. Nah, ini pembangunan ekonomi boleh setelah kita analisis tadi tidak tepat ya. Ya, jadi jawaban yang tepat di sini adalah B. Pembangunan sarana prasarana melalui masjid, kemudian penguatan sosial antara mempersatukan Muhajirin dan Ansor, dan membentuk pemerintahan melalui piagam Madinah. Dan jadi jawaban yang tepat adalah B. Ya, kita masuk ke nomor 73. Nah, ini masih juga berkaitan dengan Khulafaur Rasyidin ya. Dalam mengandalkan pemerintahan, Umar bin Khattab merangkul dan bekerja sama dengan tokoh-tokoh terkemuka seperti Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Amr bin As. Mereka diperdayakan secara maksimal dan diberi kepercayaan. Ini menunjukkan sifat kepemimpinan. A. Komunikatif, dapat saling berhubungan. Ya, boleh jadi ini jawabannya, bisa kita simpan karena hampir pas.
B. Integritas B itu integritas konsisten dengan ucapan dan perbuatannya. Di sini boleh dibuang karena di sini tidak ada tidak ada dalam teks paragraf ini tidak menunjukkan sedikit pun kata-kata yang bercerita tentang ucapan. Kalau integritas ya mungkin ada. Kemudian C. Apresiatif, menghargai hasil kerja orang lain. Ini agak-agak mengecoh juga karena hampir sama jawabannya karena ada kata apresiatif. Tapi di sini bisa dibuang karena menghargai hasil kerja orang lain. Dalam paragraf di sini tidak ada menunjukkan sedikit pun tentang hasil kerja dari Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan lain-lain. Jadi ini boleh dibuang. Walaupun memang apresiatif ini ya mengecoh juga ini. D. Objektif, menempatkan seseorang sesuai kompetensinya. Nah, ini jawaban yang antara yang hampir sama itu adalah A dengan D. Sekarang kita analisis ulang. Komunikatif dapat saling berhubungan. Kalau kita memilih A ini hampir mengena pada paragraf karena di sini ada kata merangkul gitu dan bekerja sama. Nah, jadi ada komunikatif dan saling berhubungan. Kemudian D. Objektif, menempatkan seseorang sesuai kompetensinya. Nah, di D ini kenapa kita tidak bisa pilih D? Karena menempatkan orang sesuai kompetensinya itu di sini tidak dijelaskan. Nah, Utsman bin Affan di mana posisinya, Ali bin Abi Thalib di mana, Muawiyah bin Abi Sufyan dan Amr bin As tidak dijelaskan dalam paragraf. Makanya jawaban yang lebih tepat itu lebih mengena, lebih menyeluruh berdasarkan teks paragraf adalah A. Komunikatif dapat saling berhubungan. Ya, saya pikir jelas ya. Kita sekarang pindah ke nomor 74. Pada masa dinasti Bani Umayyah, perhatian kepada bahasa Arab mulai ditingkatkan. Untuk mendukung kemajuan dan penyebaran bahasa Arab ini Sibawaihi menyusun Alkitab, pedoman tata bahasa Arab, dan Khalil Ibn Ahmad menyusun kamus bahasa Arab. Nah, gerakan penerjemahan ke dalam bahasa Arab digalakkan. Bahasa Arab juga dijadikan sebagai bahasa resmi kenegaraan. Ini menunjukkan Bani Umayyah A. Memperhatikan eksistensi ilmu bahasa Arab. B. Memperhatikan eksistensi bahasa Arab. C. Menjaga keaslian dan kebenaran bahasa Arab. D. Memiliki kebijakan pengembangan berorientasi Arabisasi. Nah, kita buang dulu jawaban yang sangat jauh, yang itu D itu ada kata Arabisasi, itu sangat negatif ya, tidak ada tujuan Arabisasi. C. Menjaga keaslian dan kebenaran bahasa Arab. Di sini juga tidak berbicara mengenai orisinalitas. Keaslian itu tidak ada dalam paragraf. Jadi C dengan D boleh dibuang. Memperhatikan eksistensi ilmu bahasa Arab. B. Memperhatikan eksistensi bahasa Arab. Di sini antara A dengan B itu hampir sama. Tapi kalau yang lebih tepat berdasarkan paragraf, maka jawabannya itu adalah A. Memperhatikan eksistensi ilmu bahasa Arab. Jadi ada kata ilmu di situ menunjukkan tentang perkembangan ya, kemajuan bahasa Arab gitu. Jadi yang pada mulanya bahasa itu hanya dikonsumsi secara masyarakat, belum dibakukan menjadi suatu ilmu. Mungkin lebih tepat kalau dipilih B. Nah, tapi dalam paragraf ini dijelaskan adalah bagaimana dinasti Umayyah berupaya memperkokoh ilmu bahasa Arab itu biar bisa diterima di berbagai dalam cakupan yang sangat luas gitu. Nah, jadi ada andil pemerintah untuk mengembangkan ilmu bahasa Arab itu. Jadi yang sebenarnya lebih tepat di sini adalah eksistensi ilmu bahasa Arab. Jadi kalau memperhatikan eksistensi bahasa Arab itu hanya bahasanya toh, tidak pada tata bahasa, kemudian kamus-kamus itu tidak masuk gitu. Jadi yang lebih tepat di sini adalah A. Ya, nomor 75 ini sebenarnya sama ya. Nomor 75 ini sama dengan yang sudah ada di paket sebelumnya yang kita sudah bahas. Ini berkaitan dengan Ibnu Haytham, menulis berbagai karya di bidang ilmu keilmuan ya. Ya,
seperti yang dikatakan tadi, bahwa ini sudah ada kita bahas di paket sebelumnya. Nah, jawabannya di sini berusaha menggabungkan keilmuan seperti ilmu falak, matematika, dan geometri. Nah, ilmu-ilmu seperti ini diintegrasikan. Jadi ada kata kunci di sini, integrasikan. Makanya sangat mudah menjawab. Di sini kita otomatis langsung memilih integratif, menguasai beberapa keilmuan sekaligus. Sementara jawaban-jawaban yang lain ini sangat terlampau jauh kalau kita ingin memilih ini ya. Tidak ada sedikit pun dalam kata paragraf itu menjelaskan tentang tiga pilihan ini ya. Ya, saya rasa jelas. Kita langsung pindah ke nomor 76.